Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan mudah, sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah utamakan pilihan Tuhan. Mengapa dan bagaimana kita boleh melaksanakan atau melakukan ini? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 28 ayat 10 mengatakan, "Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Tawarik 28 ayat 1 hingga 10. Ini merupakan pesanan Daud kepada anaknya Salomo mengenai pembangunan bait suci. Ilustrasi. Ada seorang sahabat menceritakan pergumulannya menjelang selesai kuliah atau lulus dalam perkuliahan. Dia sangat terbeban untuk mengajar anak-anak. Tetapi orang tuanya mengharapkan dia meneruskan pernikahan keluarga. Jika menolak, dia akan dianggap anak tidak mengenang budi atau tidak berbakti. Jika menurut, dia merasa tidak gembira mengerjakan panggilan hidupnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kisah sahabat ini mungkin mewakili pergumulan banyak keluarga. Ibu bapa dan anaknya punya cita-cita yang berbeza. Mana yang harus diikuti? Saudara, kembali kepada bacaan kita hari ini. Apabila kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, inilah suasana yang mungkin boleh menjawab kepada pertanyaan kita tadi. Di hadapan ramai orang, Daud memberi amanat kepada Salomo untuk menjadi penerus kerajaan sekaligus membangun rumah Tuhan. Apakah ini wujud sifat ego Daud untuk mencapai cita-citanya yang belum kesampaian? Ayat 5 hingga 10 memberitahu kita bahwa Daud memilih Salomo bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena mengenal pilihan Tuhan atas anaknya yang satu itu. Daud pun berusaha sebaik mungkin menyokong selagi dia hidup. Tidak hanya memberi semangat dan nasihat, Daud menyiapkan rencana, bahan, dan kaki tangan untuk menyokong tugas Salomo untuk membangun bait suci. Saudara, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Alangkah indahnya jika anak-anak dan ibu bapak bersama mencari dan mengenal apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan dalam hidup ini. Anggota keluarga saling menyokong, saling melengkapi, bukan mementingkan diri atau cita-cita masa lalu yang menjadi fokus, melainkan tujuan Tuhan yang menciptakan tiap orang secara unik dan istimewa. Hari ini, fikirkanlah bagaimana kita dan sesama anggota keluarga boleh mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup masing-masing, dan bagaimana kita dapat saling menolong satu sama lain untuk melaksanakannya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa ada panggilan unik yang Tuhan persiapkan kepada setiap anak-anaknya. Tuhan mahu kita menemukan itu dan hidup di dalamnya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami untuk saling menyokong, saling mendorong memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.